痛下杀手，多年并非邪魂师，而没有。圣灵教的走狗，这可是。Oke guys, welcome back to Cakra di Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Soul Land 2 Jus Hitam episode ke-160. Seperti biasa kita review dulu episode sebelumnya di mana Yuho segera kembali ke kota Tianhai untuk mencari Kaisar Biru Perak yang dia rasakan sebelumnya. Ternyata Kaisar Biru Perak yang kita panggil aja Lain Huang ini sudah ada sejak zaman Selen 1 atuh, dan secara terpaksa mewarisi gelar tersebut setelah Ahien pensiun meskipun tidak memiliki garis keturunan Kaisar murni. Hal ini juga yang membuat Lain Huang begitu kesulitan mempertahankan dirinya sendiri dan OTW sadaqallahul azim kalau bencana surgawi 200.000 tahun lalu datang nantinya. Hal ini juga yang membuat Lain Huang begitu kesulitan untuk mempertahankan dirinya sendiri dan OTW sadaqallahul azim kalau bencana surgawi 200.000 tahun datang nanti. Lain Huang berencana untuk fokus mencari penerus tatanya dan karena itulah dia menolak permintaan Yuho membantu Tangya. Sementara itu di sisi lain kabar tentang penyerangan kota-kota Kekaisaran Ryu oleh Yuho telah sampai di telinga Juji dan permaisuri Kekaisaran itu menerima dorongan dari Sutianran untuk menyerang kota Asrek. Meski awalnya Juji seolah tidak mau mengikuti perintah Sutianran, tiba-tiba saja pasukan besar Kekaisaran Ryu berbalik dan benar-benar mengibarkan bendera perang kepada Akademi Shrek. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Yuho mendengar cerita Lain Huang dengan serius sebelum kemudian menawarkan kepada sang penguasa rumput biru perak apabila percaya kepadanya untuk membawa garis keturunan rumput biru perak terkuat yang dia miliki ke mata air Yin dan Yang sebagai harta alam langka dengan esensi kehidupan padat sehingga dapat meningkatkan kekuatan monster roh jenis tumbuhan. Apabila penerus rumput biru perak ini dibawa ke sana, maka dalam beberapa generasi darahnya akan tersucikan, bahkan tidak menutup kemungkinan akan lahir seorang kaisar rumput biru perak yang baru. Pernyataan Yuho didukung penuh oleh Bai Jio selaku akamsi di mata air Yin dan Yang, sehingga membuat Lain Huang pun pada akhirnya percaya dan menerima tawaran Yuho sebagai ganti kesediaannya untuk menolong Tangya. Wutong hampir saja jingkrak-jingkrak kesenangan mendengar Lain Huang bersedia ikut dengan mereka dan langsung mengajak Yuho untuk mempercepat perjalanan mereka kembali ke Akademi Shrek. Sementara itu, kita pindah dulu yuk ke kota Tianhai atau manalah ya, pokoknya yang lokasinya itu tuh masih dekat dengan hutan tempat Yuho berada. Kita anggap aja kota Tianhai ya. Kota Tianhai sekarang dipenuhi dengan energi kegelapan padat karena sekte Roh Kudus yang dipimpin oleh Gai Yin sedang menyelenggarakan pesta tumbil besar-besaran. Kalau kelupaan, Gai Yin adalah musuh Akademi Shrek di turnamen Master Roh tingkat lanjut yang adiknya dilumpuhkan oleh Wutong itulah. Masih ingat kan? Gai Yin sedang OTW mencari tumbil dari warga kota termasuk bayi-bayi yang baru lahir. Tapi tiba-tiba tiba-tiba saja tombak emas jatuh dari langit dan langsung memunikan energi kegelapan padat yang menyelimuti kota, di mana pemilik dari tombak itu tidak lain dan tidak bukan adalah Tang Wutong. Iya, Yuho dan Wutong yang awalnya mau buru-buru OTW balik ke Akademi Shrek tidak dapat menahan diri untuk melipir sejenak setelah melihat pesta tumbil mengerikan yang diselenggarakan oleh Sekte Roh Kudus. Mereka juga tidak menyangka bahwa mantan musuh mereka di arena pertandingan sekarang benar-benar bergabung dengan Sekte Roh Kudus dan oleh karena itulah baik Yuho maupun Wutong tidak mau memberikan Gai Yin kesempatan lain untuk menikmati hidup lebih lama. Gai Yin pun dibuat terkejut melihat orang yang sangat dia benci tiba-tiba muncul dan munculnya pun sebagai seorang master dunia roh level 90-an, Mamamsia. Namun sekalipun Wutong sudah menjadi seorang master dunia roh, kebencian Gai Yin sama sekali tidak berkurang, malah semakin padat karena dengan dukungan Sekte Roh Kudus dia pasti dapat membalaskan dendam adiknya. Kakek geng kelelawar yang luar biasa awet muda juga turut emosi ketika mendengar bahwa orang yang telah membuat Ade merenjang nyawa muncul dan langsung menyerang ke arah Wutong meskipun pada akhirnya dialah yang lebih dulu dilenyapkan oleh sang Dewi Kupu-Kupu Cahaya. Gai Yin auto terbang
terbagung-bagung melihat kakeknya meninggoy begitu saja dan tidak dapat menahan keringat dingin mengalir di tubuhnya ketika menyaksikan secara langsung betapa ngerinya kekuatan seorang Doluo. Yang lebih buruk, Wutong tidaklah bergerak sendirian dan ada Yuho yang jelas juga bukan seorang lawan muda. Di pojokan sedemikian rupa membuat Gayen tidak punya pilihan kecuali menggunakan kekuatan yang dipinjamkan oleh Sekte Roh Kudus. 6 pisau menembus tubuhnya secara bersamaan di mana pisau-pisau itu mengandung kekuatan gelap yang mampu meningkatkan kekuatannya secara instan. Tidak menunggu lama, para tumbil yang seharusnya dipersembahkan untuk garis depan perang kembali bangkit dan menyerang ke arah Yuho. Sementara pisau kegelapan membuat tubuh Gayen membengkak beberapa kali lipat sebelum akhirnya berubah menjadi kelelawar raksasa yang menyerbu ke arah Wutong. Tapi ternyata baik Gayen maupun para tumbil tetap tidak mampu membuat apa-apa kepada Hautong dan seluruhnya langsung dilenyapkan tanpa tersisa satu orang pun. Sekarang yang tersisa di kota Tianhai hanyalah para calon tumbil yang berhasil diselamatkan oleh Hautong dan membuat dua sejoli itu benar-benar tidak habis pikir dengan kekejaman Su Tianran yang rela mengorbankan rakyatnya sebagai makanan Sekte Roh Kudus. Namun tanpa diduga-duga warga kota yang telah diselamatkan itu malah mulai menghujat Yuho dan Wutong, berkata bahwa mereka lebih baik dijadikan tumbil daripada diselamatkan oleh Akademi Shrek. Di sini Yuho dan Wutong akhirnya paham maksud Haiseto tentang kerusakan Kekaisaran Ryu yang telah sampai pada akarnya dan tidak punya pilihan kecuali bergegas pergi dari sana. Oke, sekarang kita move on ke Papalion Dewa Laut yang sedang dipenuhi dengan kesuraman akibat dari pasukan besar Kekaisaran Ryu yang tiba-tiba saja berpindah haluan menuju kota Shrek. Meskipun tidak tahu apa yang sebenarnya direncanakan oleh Kekaisaran Ryu, Xuan Yi tidak bisa berbuat apa-apa kecuali meminta seluruh pasukan Akademi Shrek untuk bersiap menyongsong perang besar. Seluruh murid-murid Akademi termasuk murid senior seperti Dai Huabin dan Zulu bergerak cepat menuju gerbang kota Shrek. Sementara Sising sebagai pemimpin kota Shrek juga mulai mengerahkan sejumlah besar alat pembimbing roh pertahanan yang dikembangkan oleh Sekte Tang demi memastikan bahwa kota berada dalam mode pertahanan tertinggi ketika musuh tiba nanti. Pada waktu yang sama, Yuho yang baru saja memasuki area perbatasan kota Shrek langsung merasakan ada aura aneh yang menyelimuti kota dan tanpa pikir panjang segera menerawang dengan mata asyuranya hanya untuk menemukan bahwa kota monster itu telah dikelilingi oleh pasukan Kekaisaran Ryu. Hal ini jelas saja membuat Yuho emosi jiwa dan dia benar-benar tidak akan memaafkan Juji karena sudah menyentuh kota Shrek. Tapi ketika seluruh pasukan Akademi Shrek sudah berpikir bahwa peperangan akan segera pecah, Juji justru menembakkan beberapa meriam komunikasi yang berisi pesan permintaan kepada Akademi Shrek untuk menyerahkan Yuho dalam 10 hari apabila tidak ingin peperangan pecah. Tepat setelah pesan diterima, orang yang menjadi intisari dari pesan berkedip muncul di samping Xuan Yi sambil menggali informasi tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Yuho jelas bertinyi-tinyi karena dia belum menduga rencana Kekaisaran Ryu untuk menyerang Akademi Shrek, namun setelah mendengar kejatuhan Kekaisaran Tianhun, segala hal menjadi lebih jelas untuknya. Xuan Yi mengajak seluruh petinggi Pavilion Dewa Laut untuk berkumpul membicarakan situasi terkini dan baru mendapatkan informasi tentang penyerangan yang Yuho lakukan pada kota-kota belakang garis pertahanan Kekaisaran Ryu. Berbaliknya, pasukan utama Kekaisaran Ryu juga pasti disebabkan karena hal ini, yang sebenarnya cukup membuat Yuho terkejut karena tidak menyangka pembalasan Su Tianran datang begitu cepat. Xianling tampak begitu marah memahami fakta bahwa Kekaisaran Ryu benar-benar berani menyentuh mereka secara langsung dan Yuho buru-buru menenangkan dekan Departemen Alat Pembimbing Roh Akademi Shrek tersebut karena menurut hematnya Kekaisaran Matahari Bulan tetap tidak akan melangsungkan serangan dengan gegabah. Hal ini disebabkan karena yang memimpin pasukan utama Kekaisaran bukanlah Su Tianran melainkan Juji yang juga merupakan mantan kakak kelasnya di Aula Mingde. Yuho mengenal Juji
Juji dengan cukup baik, termasuk juga kecerdasannya dalam menyusun strategi militer yang luar biasa. Berdasarkan penilaian itu, Yuho hampir 100% kalau Juji tidak akan mungkin rela mengorbankan begitu banyak pasukan untuk bertarung habis-habisan melawan Akademi Shrek. Pernyataan Yuho memang logis dan satu-satunya alasan Kekaisaran Ryu berbalik menyerang Akademi Shrek hanyalah demi menawan Yuho. Sayangnya kesimpulan itu juga agak tidak masuk akal bagi Yuho karena hubungannya dengan Juji sudah putus. Dia baru saja menyerang kota-kota di pedalaman Kekaisaran Ryu dan mustahil permaisuri matahari bulan itu bisa mengetahui kalau dia sudah kembali ke akademi. Namun terlepas dari apapun tuntutan Juji dalam pesan berkembang api itu, Yuho justru lebih fokus pada jangka waktu 10 hari yang diberikan, di mana waktu tersebut cukup panjang bagi mereka untuk meminta bantuan dari Kekaisaran Xinglo maupun Kekaisaran Doli. Tentu saja hal ini bukanlah sesuatu yang kebetulan dan kalau Yuho tidak salah duga, tujuan Juji mengirim pesan ancaman memanglah untuk memancing bala bantuan. 我一点打圆。 Menurut Yuho, setelah menundukkan Kekaisaran Tianhun, maka garis peperangan menjadi terlalu panjang sehingga akan sulit bagi Kekaisaran Ryu untuk menaklukkan dua kekaisaran besar yang tersisa. Sebaliknya, dengan mengepung Akademi Shrek yang memang memiliki hubungan dengan dua kekaisaran lain akan memaksa pasukan dua kekaisaran untuk memberikan bantuan. Dan tepat ketika itulah Kekaisaran Ryu akan menghancurkan seluruh penguasa lama benua Doluo sekaligus. Seluruh tetua Papiliun Dewa Laut langsung dibuat bengong mendengar analisa Yuho karena pemikiran itu sama sekali tidak terlintas dalam otak mereka. Kalau saja Yuho tidak mengungkapkan pemikirannya, bisa jadi para tetua bahkan Xuan Yi telah mengirimkan pesan permohonan bantuan pada dua kekaisaran sesuai keinginan Juzi. Oleh karena itulah menurut Yuho sekarang mereka justru harus mengirim pesan pada dua kekaisaran untuk memperkuat pertahanan diri masing-masing. Meskipun pemikiran ini juga menuai pertentangan dari beberapa tetua yang tidak mau berjudi karena khawatir Juji benar-benar akan menyerang mereka. Song Yunji berusaha mencari jalan tengah dengan bertanya kepada Xuan Yi tentang kemungkinan hutan pertarungan bintang untuk memberi mereka bantuan. Namun kepala Akademi Shrek itu hanya bisa menghela napas lelah karena dia meyakini kalau di Tian justru akan sangat menikmati pertarungan habis-habisan antara ras manusia. Menurut Xuan Yi, hutan pertarungan bintang bukan merupakan bala bantuan yang tepat dan dibanding mengharap bala bantuan, dia memilih untuk mengerahkan 100.000 pasukan untuk bersiap. Karena pertemuan tertua Papiliun Dewa Laut sudah selesai, ini saatnya Yuho lanjut ke masalah penting lain, yaitu mempertemukan Lion Huang dengan Tang Ya yang kondisinya sudah semakin buruk hari ke hari. Bebe membopong tubuh lemah Tang Ya untuk menemui Lion Huang, sementara Yuho menjelaskan bahwa kakak seniornya itu juga sudah bersumpah untuk tidak pernah membunuh monster roh kecuali dia diserang lebih dulu. Lion Huang mangut-mangut seolah memahami bahwa seluruh ahli muda-mudi ini bukanlah musuh ras monstero dan karena itulah dia bersedia memberikan bantuan. Sementara itu di camp militer Kekaisaran Ryu, Juji sedang bersantai menunggu update terbaru dari strategi yang telah dia lancarkan ketika tiba-tiba saja Zhong Liu menerobos masuk dan mempertanyakan strateginya. Ketua Sekte Roh Kudus itu berharap mereka bisa menyerang Akademi Shrek secepat mungkin. Toh mereka memiliki lebih dari cukup pasukan untuk meluluhlantahkan Akademi Shrek dalam sekali serang. Menurut perhitungan mereka, Akademi Shrek paling banter hanya memiliki 100.000 pasukan, sementara mereka membawa 800.000 pasukan ditambah Legion Master Pembimbing Roh yang sudah berkali-kali lipat kekuatannya. Namun Juji sama sekali tidak memikirkan hal serupa karena Marsekal Agung Kekaisaran Ryu itu berpikir bahwa sekalipun mereka masih unggul, harga yang dibayar untuk pertarungan hidup mati dengan Akademi Shrek masih terlalu besar. Lebih dari itu, Juji juga masih sangsi atas kekuatan sejati Akademi Shrek dan tujuan aslinya memang bukanlah melakukan pertarungan habis-habisan.
而是他们的援军。 Oke, sekarang kita pindah lagi ke Akademi Shrek di mana Wutong mengingatkan Yuho tentang pesan Muon kepada mereka, di mana mantan kepala Akademi Shrek itu berharap mereka berdua sebagai murid terakhirnya dapat menjadi tulang punggung Akademi di masa depan. Yuho mengangguk paham seolah masih mengingat jelas pesan-pesan terakhir gurunya, sekaligus juga menyadari bahwa serangan beruntun yang dia lakukan pada kota-kota di Kekaisaran Ryu tidak mempengaruhi garis pertempuran secara langsung. Meski demikian, Wutong percaya kepada Yuho pasti dapat mewujudkan harapan Muon karena pemuda itu adalah satu-satunya prajurit tunggal ekstrim yang dibina dengan seluruh kekuatan Akademi Shrek. Yuho tersenyum mendengar kata-kata Wutong, mulai menyusun beberapa strategi lanjutan dan berjanji akan mengakhiri perang apapun yang terjadi. 我要凝聚第二回合。